selesai. Ya, sudah selesai. Saya akan mengecek kehadiran. Barangkali ada yang tidak berangkat dan masih ada di perjalanan. Kelas 7B ya. Ahmad Fikri. Ada Ahmad Fikri? Ada? Ada nggak Ahmad Fikri? Ada. Yang keras ya Fikri ya. Alvina. Alvina hadir. Arju. Arju. Ada. Arju di depan malam ada kedengaran. Firdia hadir. Jazilatul. Jazilatul hadir. Hadir. Yang keras suaranya ya Pak ya. Hamidah hadir. Hadir. Tegar. Tegar ada Tegar. Hadir. Roni ada Roni. Hadir. Hadir. Nazla. Hadir. Hadir. Nurul Lailatus. Hadir. Hadir. Satria. Gak berangkat ya? Gak berangkat. Selly. Selly berangkat? Ada Selly. Soleh. Tidak berangkat. Kenapa Soleh? Nggak tahu. Gak ada keterangannya. Tiara. Gak berangkat. Trina ini tidak berangkat lagi. Naura hadir. Rafa ada? Ya, kehadiran sudah. Silakan. Tema kanan, termo kiri. Barangkali ada sampah di sekitar kalian. Silakan ambil terus dibuang ke tempat sampah. Silakan diambil sampah yang masih berserakan. Nah, silakan ya, kembali ke semula. Nah, ya, biar kalian semangat ya, biar kalian senang dalam pembelajaran bahasa. Silakan kalian berdiri. Yang mau berdiri mau ngapain? Ya, kita ingat, masih ingat kan bentuk PPK? Masih. Yuk kita bareng-bareng ya. Kan? Ya, bentuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, identitas. Nah, silakan ya. Itu adalah bentuk PPK. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, kalian masih ingat nggak pembelajaran pertemuan kemarin? Masih ingat ya? Masih. Kira-kira kemarin itu membahas tentang apa? Teks prosedur. Masih ingat nggak apa itu teks prosedur? Tes prosedur yaitu tes yang berisi tujuan, langkah-langkah, dan penutup. Nah, teks yang berisi tentang tujuan, langkah-langkah, dan penutup. Nah, yang jawab cuma satu. Nah, yang semalam belajar siapa? Cong. 1, 2, 3, 4, 5 anak yang belajar ya. Yang lain kalau misalkan mau sekolah harus belajar lebih dahulu. Ya, selain tes prosedur, apalagi? Struktur tes prosedur. Nah, apa saja strukturnya? Tujuan, langkah-langkah, sama penutup. Nah, itu pertemuan kemarin. Pertemuan hari ini ya, kita akan mempelajari
observasi. Terus yang ketiga adalah mencatat kata atau kalimat teks laporan hasil observasi. Nah, ini adalah tujuan kita mempelajari teks laporan hasil observasi hari ini. Paham ya? Nah, sekarang kita memulai pembelajaran hari ini tentang teks laporan hasil observasi. Ada yang tahu apa itu teks laporan hasil observasi? Ya, tahu tidak? Apakah kalian sudah pernah mendengar teks laporan hasil observasi? Sudah belum? Sudah belum? Hah? Sudah pernah mendengar teks laporan hasil observasi belum? Belum. Nah, sekarang kalian kan sudah mendengar. Berarti sudah mendengar teks laporan hasil observasi. Mendengarnya kapan? Hari ini. Ya, silakan kalian buka buku paket halaman 124-125. Nah, dilihat di situ ya. Ada, apakah kalian tahu tentang lebah? Tahu tentang lebah? Apakah kalian tahu tentang museum? Tahu? Tahu tidak? Tahu. Nah, apakah kalian tahu bunga mawar? Tahu. Nah, apakah kalian tahu habitat? Tahu. Nah, kalau kalian tahu, nah itu kita akan mengawali pembelajaran teks laporan hasil observasi. Silakan kalian amati halaman 125 tentang hutan bakau. Silakan, nanti dari situ nanti kalian akan tahu, oh ternyata teks laporan hasil observasi itu seperti ini. Silakan dibaca terlebih dahulu. Tentang? Ya, silakan. Dibaca ya halaman 104 tentang hutan bakau. Dari situ nanti kalian tahu, oh ternyata pengertian teks laporan hasil observasi itu seperti ini, kayak gitu ya. Sudah bacanya? Sudah. Berarti kalian tahu apa itu teks laporan hasil observasi? Apa? Observasi itu apa? Observasi. Apa? Siapa yang tahu apa itu observasi? Salah tidak apa-apa, saya tidak akan menggigit. Silahkan acungkan tangan. Menurut kalian observasi itu apa? Silakan. Alvina, apa Pin? Tahu apa itu observasi? Yang tahu siapa? Acungkan.
Gak usah takut, gak usah malu. Ya, misalkan Bu, saya tahu observasi ini misalkan ini menurut saya kayak gitu. Silakan. Salah nggak apa-apa. Tidak harus benar. Ayo Naswa, silakan Naswa. Menurut kamu apa Nas? Ya silakan. Jazil, menurut kamu itu apa? Observasi. Apa? Observasi adalah apa? Masa kok diam semua? Apa? Observasi itu apa? Naswa, ayo Naswa, menurut kamu? Silakan, salah tidak apa-apa Naswa. Ayo cepetan. Nanti kalau kalian sudah tahu masalah kalian sudah membaca, berarti kalian sudah tahu. Menurut saya observasi itu ini, begitu. Silakan. Ya, silakan. Tentang teks laporan hasil observasi. Ya, silakan. Ayo Naswa, Jazilatul, Firdia, silakan. Menurut kalian itu apa? Apa? Ya, cepat. Nanti waktunya selesai nih. Gak ada yang ada yang tahu. Nah, teks laporan hasil observasi. Bukunya mana? Bukunya cepetan. Ya, teks laporan hasil observasi adalah. Nah, itu tadi kenapa nggak menjawab? Teks yang berfungsi Untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis. Nah, itu adalah pengertian dari teks laporan hasil observasi. Takut salah ya tadi ya? Ya, padahal sudah tahu jawabannya bahwa teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk menghasilkan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian dengan cara sistematis. Itu adalah pengertian dari teks laporan hasil observasi. Nah, sistematis itu artinya urut, ya. Jadi berisi informasi-informasi yang berisi tentang pengetahuan. Itu adalah teks laporan hasil observasi. Misalkan kalian mau mengamati bunga mawar, ya, atau misalkan kalian mau mengamati lebah. Nah, itu kan ada informasinya. Nah, misalkan kalian mau mengamati bunga mawar, tentang apanya? Tentang daunnya. Dapat informasi tidak? Dapat informasi yang didapatkan dari mengamati bunga mawar itu apa saja? Misalkan dari apanya yang kalian mau amati? Apa? Tentang bunganya, terus daunnya, terus batangnya. Itu kan banyak informasi-informasi yang tadinya belum kita mengetahui, kita jadi tahu. Paham ya? Dari pengertiannya, apakah kalian sudah paham? Ya. Dari pengertian itu saya belum tahu tentang objek apa saja yang diteliti. Nah, objek belum tahu tentang objeknya. Ya, objeknya itu adalah nanti yang kita teliti. Ya, objeknya yang kita teliti misalkan kita akan meneliti tentang bunga mawar, terus misalkan lebah. Nah, terus apa lagi? Daun pisang, terus yang ada di sekitar ini aja. Boleh misalkan dari tumbuhan, boleh dari hewan, boleh dari benda, boleh dari ekosistem, boleh. Misalkan kamu, Bu, saya pengen membuat teks laporan hasil observasi tentang museum, boleh, silakan. Kalau misalkan pantai, boleh saja. Yang penting itu ada fakta, kenyataan.
kenyataan, tidak direkayasa. Paham? Tadi yang bertanya sudah paham? Nah, namanya siapa? Nomor absen berapa? Siapa? Absennya berapa? 5. Absen 5. Ya, ASCII niat. Ya, itu kan dapat ini ya, nilai plus ya karena bertanya. Paham ya? Nah, yang kedua itu lagi pertanyaan tentang pengertian. Ada enggak? Sudah paham? Sudah paham belum? Kok kalian pada lemes, pada loyo? Nah, sudah paham belum? Diamnya sudah tahu atau diamnya belum tahu? Nah, atau diamnya bingung? Sudah paham belum? Sudah paham belum? Sudah. Ya. Jadi misalkan saya sudah paham, udah gitu aja. Dan misalkan diam, berarti diamnya itu ada diam sudah tahu, diam bingung, diam tidak tahu. Nah, berikutnya kita masih tentang ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Apa saja ciri-cirinya? Apa ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi? Yang pertama harus ada fakta, ya. Yang kedua bersifat objektif. Yang ketiga harus ditulis secara sempurna. Yang keempat tidak boleh memasuki atau tidak boleh menyimpang ya dari hasil yang faktanya. Berikutnya adalah berisi tentang pengetahuan. Yang tadi misalkan fakta-faktanya harus itu benar-benar sesuai dengan kenyataannya, ya kan? Nah, itu adalah ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Boleh misalkan dilihat dari isinya, ya. Boleh dilihat dari tujuannya. Boleh dilihat dari objeknya. Boleh dilihat dari merincinya. Nah, itu adalah ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Dari ciri-ciri ada yang ditanyakan? Silakan. Bagian ciri-ciri, silakan. Ciri-ciri sudah paham belum? Sudah paham belum? Ada yang belum paham tentang ciri-ciri teks laporan hasil observasi? Silakan. Kalau yang belum paham, kalau sudah paham saya lanjutkan. Kalau belum paham nanti saya akan menerangkan kembali. Silakan. Sudah paham belum? Sudah. Berarti lanjut ya. Lanjut. Kita masuk ke mendaftar ciri bahasa. Nah, mendaftar ciri bahasa yang pertama adalah mendaftar definisi, ya. Yang kedua adalah mendaftar kalimat. Yang ketiga adalah mendaftar istilah. Kalimat klasifikasi, ya. Jadi ada 3: istilah, definisi, klasifikasi. Nulisnya nanti ya. Nanti ada waktunya untuk menulis. Sekarang mendengarkan terlebih dahulu. Paham ya? Nah, dari istilah. Silakan buku pakai dibuka. Ya, dibuka lagi istilah. Di situ ada ya, istilah. Silakan dibuka istilah halaman 129. Mendaftar istilah. Apa itu istilah? Nah, gabungan kata yang yang cermat menggunakan makna, konsep atau proses. Nah, ada yang tahu contohnya apa istilah?
istilah, contohnya apa? Ada yang tahu nggak istilah? Silakan. Dalam bidang tumbuhan boleh, bidang apa lagi, kedokteran boleh. Contohnya apa? Apa? Ekonomi. Terus apa lagi? Kimia. Terus politik. Terus kedokteran. Nah, kalau misalkan kedokteran, contohnya apa? Kalau kedokteran, apa istilahnya apa? Itu yang penyakit itu apa? Penyakit? Iya. Diabetes. Terus apa lagi? Apa? Paru. Nah, istilah paru-paru apa? Istilahnya. Terus apa lagi? Stroke. Nah, kalau misalkan kalau apa? Abiotik, istilah bukan? Istilah ekosistem, istilah bukan? Istilah reboisasi, istilah bukan? Istilah ya, itu adalah istilah mendaftar kata-kata. Ya, misalkan kamu tanya, Bu, misalkan Bu, kalau politik apa? Kalau politik ya berhubungan dengan korupsi. Terus apa lagi? Apa? Kalau dalam bidang politik, ya istilah korupsi apa? KKN. Ya, biasanya ada korupsi KKN. KKN itu apa? Nah, K itu di situ adalah istilahnya. Paham ya? Nah, dari mendaftar ciri bahasa, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, silakan. Kalau klasifikasi itu apa? Klasifikasi, absen berapa? Absen? 9. Absen 9. Ya. Kalau klasifikasi adalah mengelompokkan jenis. Misalkan ya, tentang bunga mawar. Misalkan kalian mau mengamati bunga mawar. Nah, misalkan ada klasifikasi. Nah, yang dikelompokkan apa saja misalkan? Dari jenis-jenis bunga mawar. Warnanya merah, terus apa? Oranye, terus putih, terus apa lagi? Kuning, ya. Nah, itu adalah hasil dari pengelompokan. Misalkan ciri-ciri, ya, ciri-ciri bunga mawar apa saja. Nah, itu termasuk ke dalam klasifikasi. Ada lagi? Ya. Kalau definisi itu apa? Definisi, absen berapa? Absen 14. Nah, definisi itu adalah pengertian. Misalkan bunga mawar adalah Nah, bunga mawar adalah tanaman hias, misalkan apa? Nah, atau misalkan ada lagi apa namanya? Kunang-kunang. Nah, kunang-kunang adalah hewan yang mengeluarkan cahaya yang keluarnya pada malam hari. Nah, habitat kunang-kunang berada misalkan di mana? Di mana? Misalkan di sawah. Nah, itu adalah dari definisi. Nah, misalkan apa lagi yang termasuk ke dalam definisi? Apa? Hutan bakau. Hutan bakau itu apa? Hutan bakau adalah apa? Yo, ada yang tahu? Nah, di situ ada definisi enggak? Hutan bakau adalah Hutan yang dibuat di Nah, itu termasuk ke dalam definisi. Tahu ya tentang definisi letaknya? Nah, definisi itu letaknya biasanya pada bagian awal. Coba di situ dari hutan bakau ada nggak klasifikasinya?
Ada nggak klasifikasinya? Jadi klasifikasi itu adalah pengelompokan. Ada nggak klasifikasinya? Ada? Kalau ada silakan sebutkan. Ada nggak? Ada? Yang keras suaranya ya? Ada nggak? Apa? Apa? Ya, yang keras. Hutan bakau adalah atau hutan bakau memiliki beberapa fungsi. Nah, itu termasuk ke dalam apa? Klasifikasi. Kemudian istilah, coba dicari tadi istilahnya ada nggak, kata istilah di situ ada nggak istilahnya yang kalian tidak tahu artinya? Itu adalah misalkan istilah apa? Ada istilah? Ada nggak? Silakan. Ada yang tahu istilah? Ada yang tahu istilahnya? Ada yang tahu tentang istilah? Ya. Ekosistem itu termasuk ke dalam istilah. Nah, dari pengertian, ciri bahasa, apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sudah paham? Sudah. Sebelah sini sudah paham belum? Yang sini? Sudah ya. Jadi ini adalah materi tentang teks laporan hasil observasi. Tadi kan kalian sudah membaca tentang hutan bakau. Terus kalian sudah melihat tayangan PowerPoint atau PPT yang tadi berhubungan dengan teks laporan hasil observasi. Jadi kan kalian sudah tahu apa itu ciri dari teks laporan hasil observasi. Nah, sekarang tugas kalian adalah membentuk kelompok. Ya, membentuk kelompok. Kelompoknya berapa? 3. Nah, satu kelompoknya adalah 3. Silahkan kalian berkelompok. Ya, silakan berkelompok. Nah, ayo silakan gabung dengan kelompoknya. Misalnya ini 3 sudah. Nah, ini satu lagi. Ya, silakan kalian berkelompok. Hadapan dengan kelompoknya. Ya, sekarang saya akan membagikan lembar kerjanya. Silakan nanti tulis namanya, ya, tulis namanya. Jangan lupa nomor absen. Dibaca petunjuknya. Ya, silakan. Ya, nanti hasil dari diskusi kalian dipresentasikan. Ya, hasilnya adalah dipresentasikan. Ada teks ini. Ya, silakan kalau ada yang belum paham boleh bertanya. Sudah selesai ya? Sudah selesai. Dari hasil diskusi itu, silahkan nanti perwakilan saja ya. Perwakilan kelompok silahkan mempresentasikan, ya, dipresentasikan dari apa yang kalian dapatkan. Tidak usah takut, tidak usah malu. Silahkan
kelompok berapa yang mau mempresentasikan? Silakan. Ya, kelompok satu. Silakan kelompok satu. Hasilnya dipresentasikan. Ya, silakan. Semuanya maju ya kelompok satu. Ya, yang lain perhatikan. Lihat kelompok satu mau menampilkan hasil karyanya. Assalamualaikum Ya, yang lain perhatikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-temanku. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai teks laporan hasil observasi. Yang pertama, tentang ciri umum teks laporan hasil observasi. Menurut kelompok kami, ciri umumnya adalah A. Dilihat dari bagian isi adalah ilmu tentang suatu objek atau konsep. B. Dilihat dari objeknya adalah objek yang dibahas bersifat umum sehingga menjelaskan ciri umum. C. Tujuan di sini menjelaskan dari sudut pandang ilmu. D. Merinci objek atau hal secara sistematis dari sudut ilmu. Isi yang dibahas pada teks hutan bakau menurut kelompok kami adalah mengenai hutan bakau sebagai tanaman yang sangat indah dan sejuk. Silahkan barangkali ada kelompok lain mau menanggapi hasil dari presentasi kelompok kami. Saya batasi satu penanya. Diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 3 mau menanggapi hasil diskusi kelompok pertama. Yang pertama, 1. Penampilan sudah bagus. 2. Penampilan diskusi sudah bagus. 3. Kekompakan sudah bagus. Sekarang kelompok kami mau bertanya mengenai yang pertama tentang ciri umum. Tadi kalian menyebutkan tentang memiliki objek atau hal secara sistematis dari sudut ilmu. Maksudnya apa? Jadi memerinci di sini adalah menyebutkan atau menguraikan dari definisi, klasifikasi, ciri objeknya, bagaimana kelompok 3 dapat dimengerti. Ya, bagaimana kelompok 3 sudah paham tentang yang tadi pertanyaan tadi? Sudah. Nah, terus ada lagi yang menanggapi nomor 2. Ya, untuk nomor 2 ada yang mau menanggapi? Saya, Bu. Ya. Menurut kelompok kami, isi yang dibahas atau yang dilakukan adalah manfaat dari ciri hutan bakau. Cukup itu aja pertanyaan dari kelompok 3. Nah, untuk menurut kelompok 3 itu jawaban yang kedua adalah tentang manfaat hutan bakau. Silakan, ada lagi yang mau menanggapi? Ada tidak? Tidak ada. Silakan. Kami dari kelompok 1 mohon maaf apabila hasil diskusi kelompok kami kurang berkenan dan kurang memuaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dari kelompok 1. Ya, dari yang kelompok kalian yang tadi sudah dipresentasikan. Nah, itu adalah mengenai ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Sama apa tadi? Manfaat tentang hutan bakau. Nah, ini adalah tadi hasil diskusi yang kalian kerjakan. Nah, untuk berikutnya, untuk biar pemahaman kalian di dalam menambah wawasan, silahkan ya. Silahkan, ini ada kuis. Nah, kuis atau tes. Nah, silahkan nanti kerjakan untuk mendalami apa yang kalian dapatkan pada pertemuan kali ini. Silahkan dikerjakan. Kalau sudah selesai, silahkan dikumpulkan. Nih, kerjakan. Silakan dikerjakan. Kerjakan sendiri, tidak boleh nyontek ke temennya. Silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan.
Nah, sekarang sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini, silakan ada yang mau menyimpulkan nggak tentang pembelajaran hari ini? Ya. Satu, pengertian teks laporan hasil observasi bahwasanya teks LHO adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi atau pemeriksaan secara sistematis. Dua, ciri-ciri laporan hasil Yang lain perhatikan. A. Menyajikan fakta-fakta. B. Bersifat objektif. C. Harus ditulis sempurna. D. Tidak memasuki hal-hal menyimpang. E. Menambah pengetahuan. Ciri mendaftar ciri bahasa. 1. Mendaftar istilah pada teks LHO. 2. Mendaftar kalimat definisi. 3. Mendaftar kalimat Klasifikasi. Nah, itu adalah simpulan pada pertemuan kali ini ya. Yang pertama adalah pengertian teks laporan hasil observasi. Yang kedua adalah ciri umum teks laporan hasil observasi. Yang ketiga adalah mendaftar ciri bahasa teks laporan hasil observasi. Dari sini ada pertanyaan? Ya. Sudah paham? Nah, ya. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang apa? Ya, masih di teks laporan hasil observasi ya, tentang penggunaan ejaan, huruf, kapital, ya, terus tanda bahasa. Nah, ada pertanyaan? Tidak ada? Ya. Kalau tidak ada, ya, saya akhiri pertemuan kali ini. Nanti kita berjumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Paham ya? Nah, sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan. Ya, bukunya sudah diberesin? Sudah diberesin terlebih dahulu. Ya, silakan diberesin. Terus kembali ke tempat, kita berdoa. Silakan berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, saya akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.